Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Walaupun hari ini belajar di rumah, memakai seragam sekolah, dan tetap di rumah, tetap semangat ya. Sudah siap hari ini belajar bahasa Sunda semuanya? Semoga semuanya bisa mengikuti pelajaran bahasa Sunda untuk hari ini. Buntin hari ini akan mengajar bahasa Sunda di kelas 3. Buntin sering dipanggil dalam sehari-hari Buntin saja. Nah, nanti kalau misalnya setelah pembelajaran bahasa Sunda ternyata ada yang kurang paham atau ada yang tidak mengerti, nanti boleh untuk bertanya ke nomor yang ini. Hari ini kita akan belajar huruf vokal bahasa Sunda dan pupuh pucung ya. Sebelum kita melanjutkan ke pupuh pucung, di dalam bahasa Sunda ada huruf vokal yang harus hidup ketahui. Nah, di sini kita lihat huruf vokal apa aja yang ada dalam bahasa Sunda. Nah, nanti kalau kalian sudah tahu cara membacanya, nanti kalau membaca buku bahasa Sunda, kalian sudah betul cara membacanya. Nah, di sini ada huruf A, I, U, E, O, E, E. Nah, ini ada huruf yang sama di sini, yaitu huruf E. Yang ini ada coraknya di atas. Ini namanya E teleng, dibacanya E atau E paneleng. Yang ini adalah E. Nggak ada coraknya, dibacanya E. Nah, kemudian nanti kalau ketemu dengan E dan U, ini dibaca E. Bukan dibaca E atau U, tapi dibaca E. Ya. Supaya kita mudah untuk menghafalnya, mengingatnya, ada lagunya. Ya, supaya kalian biasanya kalau dengan lagu ingat terus ya. Kita coba nyanyi bersama. Boleh ikuti Bu Guru ya. A, I, U, E, O, E, E. 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 Diteleng dibaca E, dipepet dibaca E. Ari nu ngalang lae, E jeung U dibaca E. A, I, U, E, O, E, 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 E. Nah, itu lagunya. Nanti kalian bisa atau hidup untuk mengulang-ulang kembali supaya nanti kalau membaca tidak tertukar, apalagi E teleng dengan E pamepet ya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah pupuh pucung. Hari ini kita juga akan belajar pupuh pucung. Apa sih pupuh? Pupuh itu sama dengan sajak atau puisi ya.
Cuma kalau dalam membuat pupuk itu ada aturannya. Ada yang disebut dengan guru lagu, ada juga yang disebut dengan guru wilangan. Nah, untuk lebih jelas mengetahui guru lagu dan guru wilangan, nanti kita belajar di kelas atas ya. Nah, pupuk pucung ini di sini ada beberapa contoh ya. Ada 3 contoh. Ini sama masih pupuk pucung. Nah, ini adalah pada kahiji. Nah, ini pada. Apa itu pada? Pada itu artinya bait. Jadi, pupuk pucung itu satu padanya terdiri dari 4 pada lisan. Apa itu pada lisan? Pada lisan itu baris ya. Ini pada kahiji. Nah, pada lisan kahiji, pada lisan kadua, pada lisan katilu, sareng pada lisan kaopat. Ya oge sami pupuk pucung ya. Sapadana aya opat pada lisan kahiji, pada lisan kadua, pada lisan katilu, sareng pada lisan kaopat. Ya oge sami pupuk pucung aya dina sapadana aya opat pada lisan, pada kahiji, pada kadua, pada katilu, sareng pada kaopat. Tah, engke hideup tiasa milih upami dites pilih salah sahiji. Ya, bade aya anu dina buku, dinu kaca 2 atau napi halaman 2 atau napi anu aya dina PowerPoint ieu bebas ya. Tah ayeuna urang dangukeun kumaha sih tembangna lagu pupuk pucung teh. Tah urang dangukeun ya, tingali pada kahiji heula. Mangka inget tata krama sopan santun, tanda jalma iman, nyaritakeun amis budi, dah basa mah lain barang anu mahal. Nah, urang cobian deui pada anu ieu. Allah nyipta rupa-rupa makhluk hirup, aya tutuwuhan, aya sasatoan oge, sakabehna marengan hirup manusa. Urang cobian deui. Nah, pada anu katilu. Tutuwuhan nu dipelak bakal subur, lamun dipiara digemuk di hade-hade, eta jadi tandanningnya ka alam. Nah, ieu pupuk pucung anu kahiji nyarioskeun tata krama sopan santun. Jadi adab sopan santun ya. Nah, contona tata krama teh sopan santun. Misalkan sopan santun ka orang tua, kumaha cara sopan santun ka ibu guru sareng bapak guru, kumaha sopan santun ka saluhureun, kumaha sopan santun ka sahandapeun atanapi ka adik. Nah, anu pada ieu pupuk pucung teh nyarioskeun atanapi ngagambarkeun saling menyayangi terhadap makhluk hidup. Nah, Allah teh nyiptakeun rupa-rupa makhluk hidup teh naon wae. Aya makhluk hidup teh manusia, aya tutuwuhan, aya oge sasatoan atanapi hewan atanapi binatang. Nah, ieu oge di dieu. Kumaha kita harus menyayangi tumbuhan ya. Tanaman kalau tumbuhan kalau ditanam itu pasti akan subur.
Kemudian kalau misalnya dipelihara dan dipupuk dengan baik, nah itu salah satu contoh kita menyayangi terhadap tumbuhan. Jadi dalam pupuk pucung ini mengingatkan kita tentang tata krama sopan santun, kemudian menyayangi terhadap tumbuhan, terhadap hewan atau binatang. Nah, seperti contoh di sini, contohnya seperti apa kita menyayangi tumbuhan dengan memeliharanya dengan baik-baik, dengan memberi pupuknya atau memberi makannya, dengan menyiramnya. Itu salah satu yang kita bisa ambil dari pupuk pucung ini. Jadi mengingatkan kepada kita sebagai santri, sebagai pelajar, kita harus saling sayang menyayangi di antara semua makhluk hidup ya. Nah, kita lanjut. Nah, nanti hidup sadayana saatos belajar bernyanyi huruf vokal dilajengkeun tembang pupuk pucung. Nanti 2 minggu ke depan itu akan ada tesnya seorang-seorang. Tesnya bisa berupa voice note, itu nanti langsung japri ke buntin saja. Bukan hari ini, 2 minggu ke depan ya. Nah, untuk berikutnya, nah hidup tingali dina buku bahasa Sunda kaca 2 sareng kaca 3, kaca teh halaman ya. Nah, dina halaman 3 tingali bagian 2 sareng bagian 3. Nah, bagian 2 mah ngajawab patarosan. Nah, naskahnya ada di halaman 2. Bagian 3 ngalengkepan kalimat sami ya, naskahna aya di halaman 2 buku bahasa Sunda. Nah, selamat mengerjakan. Nanti buku paketnya halaman 3 diisi ya. Nanti kalau di kapan-kapan suruh dikumpulkan, baru dikumpulkan. Kalau sekarang isi dulu buku paketnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita belajar tentang huruf vokal yang ada dalam bahasa Sunda supaya hidup nanti kalau membaca buku bahasa Sunda itu tidak ada yang salah lagi dalam pengucapannya ya. Gitu. Jadi tidak tertukar kembali. Kemudian pupuk pucung itu. Nah, apa ya sih yang bisa diambil dari pupuk pucung tadi? Di sini kita ada amanat untuk saling menyayangi antara sesama makhluk hidup itu. Nah, kemudian apalagi sekarang di masa pandemi sekarang ini, Bu Guru pesan kepada kalian atau hidup. Nah, rajin yang sholatnya yang rajin ya. Jangan menunggu disuruh-suruh sama orang tua. Setelah itu banyak berdoa, kemudian tadarus Al-Quran. Kita selalu berdoa semoga COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa belajar tatap muka dengan ibu guru dan bapak guru di sekolah. Itu saja yang disampaikan hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.